Ya, pemirsa, pemerintah meminta masyarakat untuk menggunakan masker kain untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus COVID-19 karena dikhawatirkan ada kelompok yang telah positif corona, namun belum menunjukkan gejala apapun. Ya, pemirsa, ada banyak cara membuat masker kain seperti yang akan diperagakan oleh reporter iNews Stephanie Patricia berikut ini. Menganjurkan semua orang yang ingin keluar rumah untuk menggunakan masker. Nah, mengingat masker saat ini semakin sulit didapatkan, banyak yang mulai mencoba untuk membuat masker sendiri. Saya pun juga sempat menonton sebuah video di internet terkait cara membuat masker sendiri yang cukup mudah. Dan hari ini saya akan membagikan informasi ini kepada Anda. Yang dibutuhkan cukup 1 lembar kain atau scarf seperti ini dan juga 2 karet rambut seperti ini. Nah, caranya mudah sekali pemirsa, Anda hanya perlu melipatnya ke bagian dalam seperti ini. Kemudian dilipat sekali lagi sehingga berbentuk persegi panjang seperti ini. Dan selanjutnya kita masukkan kedua karet gelap ini di kedua sisi dari kain ini, di sisi kiri dan juga di sisi kanannya. Dan langkah terakhir, kita hanya perlu memasukkan atau melipat kembali bagian luar dan memasukkan salah satu sisi ke sisi yang lain, seperti ini. Nah, sudah jadi maskernya siap untuk digunakan. Anda juga bisa menambahkan lapisan tisu supaya daya saringnya menjadi lebih baik. Masker sudah siap digunakan seperti ini pemirsa. Nah, cukup mudah kan pembuatannya? Jangan lupa untuk masker kain, penggunaannya dianjurkan antara 4-5 jam setelahnya untuk dicuci terlebih dahulu dengan air dan sabun sebelum digunakan kembali. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jika memang harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Dari Bekasi, Stephanie Patricia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah bantuan akomodasi dan transportasi dari pemerintah, tim medis penanganan pasien COVID-19 juga menerima bantuan makanan bergizi. Bantuan ini diantar langsung ke rumah sakit rujukan pemerintah yang menangani pasien terjangkit virus corona. Simpati kepada tenaga kesehatan yang sedang berjuang menangani COVID-19 terus mengalir dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat tak henti-hentinya memberikan dukungan dan bantuan bagi para tenaga medis yang jadi garda terdepan memerangi virus corona. Salah satunya datang dari MNC Peduli yang memberikan bantuan makanan bergizi bagi para tenaga medis. Ratusan nasi kotak yang berisi lauk pauk dengan menu 4 sehat 5 sempurna ini diantar ke Rumah Sakit Hermina Podomoro, Jakarta Utara yang menjadi rujukan pemerintah dalam menangani COVID-19. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Saya atas nama manajemen Rumah Sakit Hermina Podomoro mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Peduli yang ikut dalam hal membantu dalam hal ini pihak rumah sakit dalam mengatasi pandemi corona virus yang memang saat ini kita sama-sama baik medis maupun non-medis sama-sama bahu-membahu dalam mengatasi pandemi yang terjadi sekarang ini. MNC Peduli mengajak pemirsa ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli untuk membantu kebutuhan tenaga medis dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau agar mematuhi aturan pemerintah tentang kebijakan social distancing supaya penyebaran virus corona bisa diatasi. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satelit Nusantara 2 yang lepas landas dari Xichang Satellite Launch Center di Xichang, China gagal mengorbit karena kendala teknis. Satelit Nusantara 2 rencananya akan menggantikan satelit Palapa D yang memasuki batas akhir pemakaian tahun ini. Satelit digunakan untuk melayani 23 lembaga penyiaran televisi dan 8 radio.
Dalam keterangan persnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan penyiaran di Indonesia masih tetap berjalan lancar meski satelit Nusantara 2 gagal mengorbit. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator satelit untuk memastikan bahwa layanan penyiaran televisi dan radio yang selama ini dilakukan oleh Palapa-D, satelit Palapa-D, ya, akan tetap jamin pemancarannya dan tetap memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo juga akan menyampaikan di forum internasional ITU agar kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 tidak memberikan efek yang merugikan bagi penggunaan filing satelit Indonesia, sehingga Indonesia dapat mempertahankan hak penggunaan satelit di slot orbit 113 bujur timur. Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unit telekomunikasi internasional, agar tetap mendapat hak menggunakan orbit menyusul kegagalan pengorbitan Nusantara 2. Kominfo juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melihat kemungkinan menggunakan satelit lain agar aktivitas penyiaran tetap berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya tingkat kematian akibat pandemi COVID-19 membuat pihak yang bertugas mengurus jenazah di berbagai negara kewalahan termasuk di Amerika Serikat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.